warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adifa Atamimi dari Peternakan 19 NPM 94. Jadi saya akan menjelaskan mengenai apa itu zero waste. Zero waste adalah aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi segresi dan pengolahan limbah. Zero waste merupakan konsep pertanian yang dirancang untuk para petani agar memanfaatkan pengolahan lahan pertanian sekaligus peternakan tanpa limbah. Konsep zero waste yaitu seluruh limbah dari ternak dan tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam siklus produksi. Inovasi teknologi untuk mendukung model tersebut telah dilakukan, meliputi teknologi penyimpanan atau pengolahan limbah pertanian jerami untuk produksi pakan, kedua teknologi pembuatan pupuk organik, dan teknologi pengolahan kotoran sapi untuk produksi biogas dalam skala rumah tangga. Salah satu upaya mengurangi limbah adalah mengintegrasikan usaha tersebut dengan beberapa usaha lainnya, seperti penggunaan suplemen pada pakan, usaha pembuatan kompos, budidaya ikan, budidaya padi sawah, sehingga menjadi suatu sistem yang saling sinergis. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakif Farus Gusti dari kelompok sistem pertanian terpadu. Itu kelompok 3. Di sini saya sudah berada di salah satu peternakan yang sudah sekiranya menerapkan zero waste. Tepatnya ini berada di daerah saya, yaitu di Desa Candi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, di mana kelompok ternaknya adalah Makmur Andini. Jadi di sini sudah ada narasumber dengan namanya Pak Parsimin. Pak Parsimin, salah satu anggota kelompok Andini. Di sini karena materi kita tentang sistem pertanian terpadu, sebelumnya Bapak ngertos tentang sistem pertanian terpadu, zero waste. Karena zero waste nih, pengolahan limbah itu kan kebetulan di sini untuk pengolahan limbah sudah ada biogasnya, sudah ada biogas. Nah, kalau boleh tahu penggunaannya cuma itu ada kompor 2 ya, buat palingnya buat masak air lah ini. Kalau di pemukiman nggak bisa sih, jauh. Terus untuk cara ini kan untuk kotorannya kan langsung di bawah ke sana, beberapa yang dimasukkan ke biogas. Ya mungkin di sekitar sini ada lah yang dekat-dekat biogas. Nah ya. Terus untuk sisanya sisanya dibuang ke belakang buat pertanian besok kalau kering. Jadi belum tahu tentang ini juga zero waste yang ya, di sini untuk salah satu contoh peternakan di daerah saya ini kebetulan sudah ada biogasnya. Kalau boleh tahu bisa mungkin Anda bisa dilihat ini yang buntulah, yang ini apa? Yang ini kan masuk ntar ke sana keluar. Ini tabungnya. Terus yang itu Pak? Yang ini ceritanya buat itu air kencing. Air kencing. Kolam ya, penampungan. Diolah jadi apa?
jadi pupuk cair, pupuk soil. Untuk penggunaannya berarti hanya untuk anggota ternak Yang terbebas semua warga. semua warga. Nah, terus itu juga sama Pak. Itu limbahnya dari sini, Itu limbah limbah biogas kotoran bisa jadi kolam itu kalau bersih, kolam ikan. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini untuk penampungan kencing ya Pak. Air kencing. Air kencing sapi. Jadi memang sudah diolah gitu. Jadi otomatis sampah yang dihasilkan oleh sapi tersendiri sudah diolah ya Pak. Nggih, Ya sudah diolah. Jadi bisa dilihat itu ada tabung biogasnya. Jadi kotorannya tadi ditaruh Belum di diolah sini. ini, Belum dikasih diolah. air, Oke, terus kalau sudah dimasukkan ke situ ya Pak. masuk sendiri. Masuk sendiri. Jadi masuk sendiri terapung, keluar sendiri limbahnya. Itu kan ada 2. Terus untuk komparnya langsung ke sana ya Pak. Kompor ke sana ada, ke sana ada. Itu buat kemarin itu buat pemanas ayam, Manas ayam. buat penghangat. Kalau situ buat masak air yang di dalam itu, di belakang sapi yang itu. Di belakang sapi situ. Ya, mungkin itu wawancara dari saya dari kelompok 3 atas nama Zaki Faras Jurjen PM 1910 Bapak Arjimin selaku anggota kelompok tani Makmur Anjini. Jadi peternakan di sini sudah mengelola limbahnya secara mandiri teman-teman. Jadi mungkin bisa menjadi percontohan di peternakan yang lain. Untuk kalau boleh tahu Bapak ini ternaknya itu ada berapa Pak? Sekitar 3 bulan Lebih sekitar 60 lebih lah. 60 itu punya kelompok Semua kelompok. semua kelompok. Jadi di sini sudah ada kelompok ternak sendiri dan juga apa mandiri gitu ya Pak, mandiri. Terus untuk pupuk juga sudah diolah, jadi bisa dialirkan ke pertanian gitu, pertanian gitu. Karena selain peternak mungkin di sini kebanyakan untuk ini Pak, garap sawah Jadi petani. ya, jadi petani gitu, petani dan peternak. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Ini pulau saking Magelang mau bertanya-tanya tentang breeding yang ada di peternakan jenengan. Ini dengar-dengar di Facebook dan di YouTube juga jenengan sudah populer mengenai program Zero Waste yang ada di peternakan jenengan. Kira-kira ini jenengan bersedia tidak untuk diwawancara seputar bagaimana pelaksanaan program Zero Waste dan bagaimana terjadi ketika pelaksanaan Zero Waste tersebut diproses dari kelinci, hasil limbahnya dari kelinci tersebut. Jadi kalau untuk Zero Waste, untuk apa namanya penjelasan, kami bersedia untuk menjelaskan sedikit mengenai Zero Waste ini. Jadi kalau kelinci ternak saya ini, Ya, ini sebenarnya saya masih untuk pakannya itu masih mencoba-coba meramu untuk pakan yang efektif untuk kelinci. Jadi peternakan ini sebenarnya belum terlalu membranding satu jenis kelinci yang populer atau yang ingin kita besarkan namanya dulu, belum. Jadi sementara ini masih trial error ya, masih mencoba pakan ya. Jadi sementara ini untuk kotoran, untuk urin, kami manfaatkan urinnya untuk pupuk azula ya, di bidang pertanian itu sebagai pupuknya. Jadi azula itu juga bisa dimanfaatkan untuk pakan alternatif kelinci, azula microphylla itu ya. Itu urinnya kita masukkan ke sana sebagai pupuk. Jadi untuk urin udah handle lah, tidak terbuang gitu. Untuk kotorannya saya buang ke kolam atau untuk pakan ikan bawal ya. Jadi ikan bawal itu saya mencoba di rumah, ternyata dengan tidak memakan pelet, hanya dengan kotoran kelinci juga bisa tumbuh
bagus gitu untuk ikan bawal. Jadi untuk kotoran urin ke azula, kotoran ke bawal itu udah termanfaatkan semua untuk limbahnya. Dan untuk kelinci, kenapa saya masih sedikit? Karena di sini saya baru mencari formula pakan yang terbaik untuk kelinci ya, masih meramu-ramu yang harganya murah dan efektif. Karena sementara ini di Magelang ini untuk perkelincian itu belum ada peternak yang menjual seluruh hasil kelincinya itu outputnya per daging ya, masih ada yang hias. Mungkin yang mereka jual per daging itu adalah kelinci-kelinci akhir ya, atau jelek. Jadi kalau saya masih mencari pakan yang kira-kira pas dan efektif untuk ini, sehingga ketika kita memberi makan kelinci hasilnya dijual dipotong itu bisa masuk lah optimal gitu. Berarti seputar dari program Zero Waste yang Pak Aufa jalankan di peternakannya tersebut sudah diputarkan di perikanan juga, kemudian di pertanian yang saya Di di Azula itu, kemudian yang perikanan dinilai tersebut. Setelah itu terima kasih Mas Aufa atas penjelasan dari program Zero Waste yang kami tanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya pamit. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Aisyah Febrianti, NPM 19107010777 dari kelompok 3 Peternakan C. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari penerapan konsep Zero Waste pertanian peternakan. Zero Waste merupakan aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara terintegrasi. Zero Waste merupakan konsep pertanian yang dirancang untuk memanfaatkan pengolahan lahan serta pertanian dan peternakan tanpa limbah. Dalam konsep Zero Waste, seluruh limbah dari ternak dan tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam siklus produksi. Dari wawancara yang telah dilakukan oleh 2 teman saya, konsep Zero Waste telah diterapkan pada peternakan kelinci saudara Aufa yang berada di Magelang. Menurut narasumber, di peternakannya, urin dari kelinci dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk tanaman azole, di mana tanaman azole tersebut bisa dijadikan untuk pakan kelinci, sedangkan untuk kotoran kelinci sendiri dijadikan sebagai pakan ikan bawal dan juga pengganti pelet. Menurut saudara Aufa, kotoran kelinci juga bisa menggantikan pakan pelet dan berdampak baik terhadap pertumbuhan ikan bawal tersebut. Sedangkan pada peternakan Bapak Makmur Andini yang berada di daerah Desa Candi, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, menurut Pak Parsimin, merupakan salah satu narasumber dan anggota dari Tani Makmur Andini. Peternakan sapi ini sudah menerapkan konsep Zero Waste, di mana pengolahan limbah hasil peternakan dijadikan biogas. Peternakan yang memiliki 60 ekor ternak tersebut, untuk kotoran sapinya sendiri diolah menjadi biogas dan dijadikan sebagai pemanas untuk peternakan ayam. Sedangkan urin sapi dimanfaatkan sebagai pupuk cair. Jadi dapat ditarik kesimpulan peternakan kelompok Tani Makmur Andini sudah mengelola limbah peternakan secara mandiri dan juga sudah memanfaatkan limbah peternakan sapi terutama
pada kotoran sapi di samping dijadikan biogas juga dijadikan sebagai pupuk untuk petani di daerah tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.